Hai, welcome to YouTube channel. Siap jadi ASN. Di channel ini kita akan membahas materi, tips, dan trik. Bahkan pembahasan soal mengenai CPNS tahun 2021. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang persentase. Yuk langsung aja. Oke baik teman-teman, kita bahas soal pertama. Nah, soal pertama berbunyi, Della membeli gaun pesta dengan seharga maksudnya 156.000. Ia mendapat diskon sebesar 5% tuh. Berapa rupiah yang harus dibayar Della? Apakah A 150.000, B 146.700, C 148.200, D 148.400, dan E maksudnya 148.600. Nah, persentase ini kalau dalam bentuk soal cerita salah satunya itu berkaitan dengan aritmatika sosial. Nah, persentase dalam kehidupan sehari-hari itu berkaitannya dengan sistem diskon. Nah, diskon itu potongan harga. Nah, ini harusnya mudah sekali kalau soalnya seperti ini. Nah, kenapa mudah? Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terus materinya juga ini berkaitan dengan aritmatika sosial, maksudnya yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, yuk kita bahas bagaimana jawaban dari permasalahan ini dan caranya seperti apa. Kita bahas ya teman-teman ya. Nah, dari soal kita dapat mengetahui beberapa data. Nah, pertama, harga gaunnya sebelum diskon itu 156.000. Ternyata mendapatkan diskon tuh sebesar 5%. Nah, berapa rupiah yang harus dibayar dia? Nah, otomatis di sini ketika dia mendapat diskon, maka dia harganya akan jauh lebih murah. Kan gitu, karena mendapatkan potongan harga. Nah, bagaimana cara mencarinya setelah kita mendapatkan diskon sebesar 5%? Begini. Nah, cara mudahnya itu seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ketika persen tuh kan diskon tuh kan paling besar itu adalah 100%. Kalau udah diskon 100% itu sama juga 0, itu gratis gitu kan. Kalau ada orang memberikan harga diskonnya 100% itu sama juga gratis gitu loh. Nah, jadi patokan kita di sini kalau dalam persentase atau aritmatika itu 100 ya kalau bentuk soal cerita. Nah, karena dia mendapatkan diskon maka harganya kan lebih murah, maka persentasenya juga kita kurangkan. Nah, maka untuk mendapatkan berapa yang harus dibayar Della ya, berapa yang harus dibayar Della itu, maka 100 dikurang 5% per 100 dikali harga sebelum didiskon yaitu 156.000. Nah, kita kurangkan dulu dan ini kita bisa lakukan pencoretan 2 nolnya ya. Di sini 100 dikurang 5 sehingga didapat 95 kan per 1 ya udah kita abaikan saja dikali 1000 maksudnya 1560 ya. 1560 sehingga diperolehlah harga gaun yang dibeli Della setelah mendapat diskon 5% itu adalah 148.200 ya, 148.200 seperti itu teman-teman. Jadi mudah sekali ya. Nah, ini harusnya mudah banget, tidak ada masalah sama sekali kan. Nah, maka jawaban yang paling benar adalah option C teman, seperti itu. Easy peasy banget ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Oke, sebuah handphone dibeli dengan harga 3.200.000. Kemudian handphone tersebut dijual dengan harga 2.800.000. Nah, persentase kerugian dari penjualan handphone tersebut adalah A 10%, B 11,5%, C 12%, D 12,5%, dan E 13%. Nah, bagaimana penyelesaian soal ini? Yuk, cus kita bahas sama-sama. Nah, ini soalnya mudah sekali ya harusnya ya, karena ini juga minggu lalu udah kita bahas juga ya. Jadi kita mengulang. Nah, ini kita mencari persentase kerugiannya. Kita cari dulu besar kerugiannya itu berapa. Besar kerugiannya itu dapat kita ketahui maksudnya ya. Nah, belinya 3.200.000, jualnya 2.800.000, ya otomatis ruginya adalah 400.000. Kan ya? Nah, maka kalau kita tuliskan seperti ini. Besar kerugiannya BK ya, itu adalah 400.000. Nah, persentase kerugiannya, untuk mencari persentase kerugian, itu besar kerugiannya per harga beli kali 100%. Nah, besar kerugiannya adalah 400.000 per harga belinya adalah 3.200.000 dikali 100%. Ini kita lakukan pencoretan nolnya ya. Ya cepat.
Nah, tinggal 4/32. Itu bisa kita sederhanakan lagi. Masing-masing bagi 4. Penyederhanaan pecahan. 4 bagi 4. Ini dapat 1. Ini dapat 8. Berarti 1/8 dikali 100. Kan gitu, 100%. Sehingga persentase kerugiannya itu adalah tinggal kita bagi 100 bagi 8. 100 bagi 8 itu dapat 12,5. Berarti 12,5%. Ini adalah persentase kerugian dari penjualan handphone tersebut. Nah, ini mudah banget. Nggak ada istilah susah ya. Ini nggak sulit istilahnya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah option D, teman-teman. Oke, that's it. Easy banget ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, di sini soalnya berbunyi harga laptop dinaikkan 25% dari harga sebelumnya. Persentase penurunan harga agar laptop kembali ke harga semula adalah A. 15%, B. 20%, C. 25%, D. 30%, dan E. 35%. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk kita bahas. Nah, di sini dari soal kita ketahui bahwa harga laptop itu naik. Naiknya itu sebesar 25% tuh dari sebelumnya. Persentase penurunannya untuk berapa persen sih kita turunkan agar harganya normal seperti semula? Gitu loh. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita bahas. Nah, persentase harga setelah dia dinaikkan 25% tuh kan begini ya. Persentase harga ini setelah dinaikkan. Nah, persentase harga setelah dinaikkan itu adalah 125%. Kenapa? Harga awal tuh kita anggap 100% harga awal. Ternyata ada kenaikan, berarti kan bertambah. Kan ya? Bertambah 25%. Berarti totalnya setelah dia naik 25% itu adalah 125. Berarti 100 tambah 25. Berarti 125%. Ini adalah harga laptop setelah naik sebesar 25%. Lalu dia ingin misalnya diturunkan itu berapa persen supaya harganya semula, bukan dikurangi lagi 25% jadi 100, tidak seperti itu cara kerjanya. Nah, cara untuk berapa persen kita menurunkan harganya biar di harganya semula itu adalah berapa persen agar harga normal. Harga normal maksudnya ya. Itu caranya adalah kita tinggal 25%-nya kan dia kan awalnya naik 25%. Kita biar agar kembali ke awal berarti kan 25%-nya per harga setelah naik, bukan harga awal. Gitu loh. Maka 25% per harga setelah naik. Naiknya itu sampai 125%. Berarti 25% per 125%. Seperti itu. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Anggap persennya tidak ada, 25 per 125 kita masing-masing bagikan dengan 25. Kan ya? 25 bagi 25 dapat 1. 125 bagi 25 dapatlah 5. Kan ya? Nah, kita kan mau jadikan persen, maka di sini kalikan 100%. 100 bagi 5 20 kalikan 1. 100 bagi 5 ini kan dapat 20. 20 kalikan 1. Maka 1 kali 20 berarti 20%. Seperti itu. Selesai. Ya. Selesai kan? Mudah sekali. Nah, jadi option yang paling benar adalah option B. Jadi gitu teman-teman. Jadi jangan mikirnya sekilas jadi mikirnya gini, oh dia kan awalnya 100 naik 25%, biar berapa persen lagi supaya dia turun lagi harganya semula, tinggal dikurangin lagi jadi 100 lagi. Tidak gitu loh. Dia kan mau turun biar harganya normal. Itu kan otomatis kalau harganya awalnya segini, naik 25%, berarti kan misalnya nih anggap gini nih, harganya 1 juta, naik 25% kan berarti sekitar 250 ribu. Berarti kan totalnya setelah naik itu 1.250.000. Berapa persen kita turunkan harganya biar dia harga semula? Berarti kan patokannya yang 1.250.000. Gitu loh, bukan lagi 1 juta yang ada awal. Itu andaiannya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini pembahasan soal nomor 3. Nah, lanjut kita soal nomor 4 ya.
Nah, berbunyi pada pesta ulang tahunnya, Jessie menyebarkan undangan kepada teman-temannya, yaitu 60 teman laki-laki dan 50 teman perempuan. Pada saat pesta, yang hadir ternyata hanya 65% teman laki-laki dan 86% teman perempuannya. Berapa persen undangan yang menghadiri pesta Jessie? A. 72,5%, B. 73,5%, C. 74,5%, D. 75,5%, dan E. 76,5%. Nah, bagaimana kita mencari atau menyelesaikan permasalahan ini? Yuk kita bahas ya. Nah, pertama, kalau teman-teman menjumlahkan 65% tambah 86%, itu salah. Di optionnya juga nggak ada. Karena bukan gitu cara kerjanya. Gimana cara kerjanya? Yuk kita bahas gitu loh. Nah, di sini teman-teman, step pertamanya, teman-teman harus mencari 65% teman laki-laki Jessie dari 60 orang yang diundang itu berapa. Begitu juga yang perempuan. 86% dari undangan teman perempuannya 50 itu berapaan? Gitu loh yang pertama. Nah, kita cari dulu yang laki-laki. Yang laki-laki. Laki-laki yang hadir tuh hanya 65%, berarti 65/100. Total undangannya itu adalah 60. Nah, di sini kita coret nolnya. 65 kali 6 itu 390 bagi, ini kan tinggal 10. Kita coret juga nolnya. 39 bagi 1 ya 39. Berarti yang hadir hanya 39 siswa dari 60. 65% tadi kan. Nah, sekarang kita cari yang perempuan. Kita cari perempuan. Perempuan hanya hadir 86%, berarti 86/100 kali teman perempuannya jumlahnya 50. Kita coret nolnya. 86 dikali 5 itu 430. 430 dibagi 10. Kita coret nolnya. Berarti tinggal 43 bagi 1 ya 43. Dapat, gitu kan? Nah, barulah kita bisa menyelesaikan berapa persen undangan yang menghadiri pesta Jessie totalnya maksudnya. Nah, kita ketika ingin mencari pesta totalnya, maksudnya itu persentase totalnya, pertama kita harus jumlahkan dulu yang hadir. Berarti totalnya, total teman yang hadir itu kan berarti kita jumlahkan 39 tambah 43. Ini diperolehlah itu 82 orang yang hadir. Nah, total seluruh undangan, ini total seluruh undangan yang hadir dan enggak, itu kan kita jumlahkan juga harusnya. Berarti 60 tambah 50 itu adalah 110. Itu total undangan seluruhnya, yang hadir hanya 82. Baru kita bisa mencari persentasenya. Jadi bagaimana mencarinya? Total yang hadir per total semua undangannya dikali 100%. Total yang hadir 82. Total undangannya 110 dikali 100%. Ini kita coret nolnya kan. Berarti ini 82 kali 10, 8.820 maksudnya ya. Per 11. Berarti persentase kehadiran teman Jessie yang hadir pada saat acara ulang tahunnya itu adalah 74,5%. Kira-kiranya seperti itu teman-teman. Ya. Nah, jadi berapa persen undangan yang menghadiri pesta Jessie itu adalah 74,5%. Maka option C yang paling benar. Seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman langsung menambahkan 65 tambah 86 itu salah besar. Karena yang ditanya itu undangan yang hadir. Gitu loh ya. Undangan yang hadir. Jadi kita cari dulu. Dalam 60 itu 65%-nya berapa orang? Dari 50 teman perempuannya itu 86%-nya berapa orang? Seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 berbunyi seperti ini. Sejenis produk dijual dengan 2 kali potongan atau diskon berturut-turut 20% dan setelah itu 15%. Berapa jumlah keseluruhan diskon tersebut? Nah, A 30%, B 32%, C 34%, D 35%, dan E 31%. Nah, bagaimana mencarinya? Yang jelas kalau teman-teman tambahkan 20% tambah 15%, 35%, jawabannya D itu salah. Soal TU, SKD, CPNS 2021 tidak semudah itu Ferguson gitu loh. Pasti ada step by stepnya. Kalau seperti itu sih mudah banget ya. Nah, pasti ada prosedurnya. Nah, bagaimana prosedurnya? Yuk kita bahas, teman-teman.
Oke, kita diketahui bahwa dia mendapatkan 2 kali diskon. Diskon pertama 20% dan setelah itu didiskon lagi 50%. Nah, berapa jumlah seluruh diskon? Di sini teman-teman bisa langsung diketahui diskon. Diskon pertama itu teman-teman mendapatkan 20%. Setelah itu, teman-teman mendapatkan diskon kedua. Setelah didiskon 20%, didiskon lagi 15% maksudnya. Nah, otomatis kan setelah didiskon 20% baru kita diskon lagi 15%. Sehingga untuk mencari diskon kedua ya. Nah, itu adalah 15%-nya, berarti 15%-nya dari. Nah, kita anggapkan diskon itu 100. Nah, setelah didiskon 20% kan yang pertama berarti kan berkurang karena mendapatkan diskon. Maka di sini 100 kurang 20. Gitu. Maka diperolehnya 15/100 ini ya, kali 100 kurang 20 maksudnya itu adalah 80. Sehingga ini bisa kita coret teman-teman. 15 kali 8 itu adalah 120/10. Diperolehlah diskon ya. Diskon yang kedua itu adalah 12%. Teman-teman, itu adalah diskon yang kedua besarnya. Sehingga total diskonnya ya tinggal kita jumlahin, berarti 20% tambah 12% itu 32%. That's it. Seperti itu saja teman-teman. Mudah banget kan? Mudah dong ya. Jadi sekali lagi diingatkan jangan langsung menjumlahkan teman-teman, jumlah seluruh diskon, tambahin aja tuh 20 tambah 15, salah. Bukan gitu cara mainnya ya. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option B. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Nah, berbunyi Budi menjual mobilnya seharga 10 juta dan ternyata rugi 66 2/3%. Berapakah harga beli mobil tersebut? A. 30 juta, B. 33 juta, C. 34 juta, D. 35 juta, dan E. 12 juta. Nah, di sini teman-teman pasti langsung fokus ke persentasenya, persentase kerugiannya pakai pecahan campuran nih. Aduh, pasti sulit gitu kan. Sebenarnya enggak sih ya, enggak sulit ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk mari kita bahas. Nah, sebelum kita lanjut untuk mencari harga belinya, kita fokus ini dulu. Kita uraikan ini dulu nih. Gimana sih maksud ini gitu kan? Nah, di sini kan itu kan adalah persentase ruginya, yaitu 66 2/3%. Yang masalah ini. Nah, ini kan per 3. Nah, coba kita uraikan. Misalnya gini. 1/3 itu kan kalau bagi 1 bagi 3 itu dapat 0,33. Karena ini dalam bentuk persen, maka dia harus dua angkanya koma, dua angkanya depan, terus dua angkanya di belakang komanya. Sehingga itu sama juga dengan 33,33. Seperti itu. Nah, kalau 2/3. 2/3 itu kalau teman-teman bagi 2 bagi 3 itu 0,666667 pasti ujungnya. Kalau pakai kalkulator ya. 7 pasti ujungnya. Nah, karena ini desimal, karena ini dalam bentuk persen juga, maka ini kan sama juga 0,6666 kan, dah habis-habis kan? 66 dan seterusnya. Itu sama juga, sama kita buat seperti ini, 66, karena 6666, 6-nya itu bisa kita bulatkan. Maka dia mendapat 66,67. Seperti itu. Nah, 3/3 ya 1, seperti itu kan. Nah, sehingga kalau 66 2/3% itu sama juga dengan 66,67%. Ingat, 66,67% ternyata sama dengan ini, artinya sama tuh dengan ini. Berarti 66 2/3% itu sama juga 2/3. Nah, ini yang kita pakai untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, sehingga untuk menentukan harga beli mobil tersebut adalah, nah di sini kan dia menjualnya dengan harga 10 juta. Maka 10 juta sama dengan
Nah, di sini kita kan belum tahu tuh harga beli mobil tersebut. Anggapkanlah misalkan harga beli mobil tersebut itu dengan simbol N. N gitu kan ya. N lalu kita kalikan. Nah, persentase itu kan 100. Anggap 1 ya, anggap kita 1. Kenapa 1? Karena di sini kita menggunakan ini nih. Karena 2/3 itu kan mendekati 1. Nah, anggaplah 100 itu 1, maka 1 dikurang karena kita mau cari harga belinya, maka 1 dikurang 2. Lalu bagaimana? Yuk kita lanjutkan. 10 juta N kali 1 dikurang 2/3, berarti kan 1 itu kan sama juga 3/3. Kan? 3/3 dikurang 2/3 ya, tinggal 1/3. Berarti 1/3. Seperti itu. Lalu ini kita kalikan ke sini. 10 juta dikali 3 ya 30 juta. N kali 1 ya N. Dapat. Tadi N-nya kita misalkan dengan harga beli mobil tersebut. Maka harga beli mobil tersebut adalah 30 juta. Seperti itu, teman-teman. Nah, maka option yang A itu lebih benar. Paling benar dan emang benar gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada soal yang dimana persentase rugi atau untungnya itu pakai pecahan desimal, teman-teman harus bisa mecahnya dulu. Nah, ingat konsep tadi ya. Ingat konsep tadi, 1/3 itu berapa, 2/3 itu berapa gitu. Ya. Oke, seperti itulah pembahasannya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 7. Jika 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% dari bilangan tersebut adalah A. 1,2, B. 4,8, C. 24, D. 120, dan E. 600. Gimana? Ini cara penyelesaiannya teman-teman. Easy banget ya, easy banget. Nah, gimana? Yuk kita bahas. Di sini kan bilangannya kita nggak tahu berapa. Kan karena 5% dari suatu bilangan. Nah, bilangannya itu bisa apapun karena belum tahu. Tetapi ada ketentuan. 5% dari satu bilangan itu harus 6. Baru kita tahu bilangannya berapa, baru kita bisa tahu 20%-nya berapa. Jadi gini. Maka 5% itu kan 5/100 dikali suatu bilangan. Ini misal kita anggapkan N. Kita misalkan N sama dengan 6. Karena 5% dari suatu bilangan adalah 6. Berarti 5% dari N itu berapa? Itu hasilnya 6. Nah, lalu bagaimana habis ini? Ya kita tinggal kali 100-nya nih, kalikan ke sini. Berarti ini kan tinggal 5N. 5 kali N itu 5N. 6 kali 100, 600. N tinggal kita bagi 600 bagi 5. 600 bagi 5 itu dapatlah N-nya 120. Ini N-nya. Nah, kita peroleh ternyata bilangan yang dimaksud itu adalah 120. Berarti 5% dari 120 itu adalah 6. Kalau kita cek juga akan sama, teman-teman. Nah, baru kita cari 20%-nya dari bilangan tersebut. Maka 20/100 dikali bilangan tersebut tadi, yaitu 120. Kita coret, ini juga bisa coret. Tinggal 2 kali 12. 24 bagi 1 ya, tinggal 24. Berarti 20% dari bilangan yang kita tentukan tadi adalah 24. Seperti itu. Maka option C yang paling benar. Dah, that's it. Mudah banget. Ya, lanjut soal nomor 8. Oke, ini soal sederhana, hitungan bukan soal cerita. Kita langsung action ngerjainnya. Nggak perlu kita menelaah apalagi di soalnya, karena ini bukan soal cerita, langsung ya. Soal langsung nih. Berapakah 6/7 dari 87,5%? Ini mudah harusnya. Teman-teman, banyak cara ya, bisa mengubah ke desimal dulu, bisa juga lah pakai pecahan. Kalau saya sih lebih senangnya menjadikan pecahan saja dulu ya. Pecahan saja. Nah, 67 dari 87,5%. Yang kita pecah atau yang kita uraikan ini dulu. Nah, 87,5% itu sama juga artinya 87,5/100.
Kan? Kita mau hilangkan komanya, satu angka belakang koma kita kalikan karena dia satu angka belakang koma kaliin 10, dua angka belakang koma kaliin 100, begitu juga kelipatannya. Ini karena satu angka belakang koma dikaliin 10. Ketika ini dikalikan 10, ini juga dikalikan 10, maka ini komanya hilang. Ya iya, kita kan mau ngilangin komanya, makanya kita kaliin 10 tadi. 87,5 itu satu angka belakang koma, kita harus kalikan 10 biar komanya hilang. Maka 875 per 10, 100 maksudnya, 100 kali 10 ya, 1000. Kan seperti itu kan. Nah ini tinggal kita geser. Tinggal geser boleh ya, kalau misalnya jadikan desimal pakai geser aja. Sini kan saya mau ngubahnya, teman-teman mengajari teman-teman pakai pecahan. Nah ini kita tinggal sederhanakan. Sederhanakannya bagi berapa? Nah di sini kita bisa langsung bagi dengan 125 masing-masing atas dan bawah. Maka di sini bagi 125, di sini bagi 125. Sehingga dapatlah 875 bagi 125 itu adalah 7 per 1000 bagi 125 itu adalah 8. Kita peroleh nih. Ternyata 87,5% kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan itu adalah 7 per 8. Barulah kita cari 6 per 7 dari 87,5%, sehingga dari itu artinya kali, dari sekian gitu kan ya. Berarti 6 per 7 kali yang udah kita ubah jadi pecahan maksudnya 7 per 8. Ini bisa kita coret. Kan dapat 1 dapat 1. 6 dikali 1 6. 1 kali 8 8. Ini bisa sederhanakan lagi bagi 2. 3 per 4. 3 per 4 itu 0,75. Ya kalau dijadikan desimal. 1 per 4 0,25. 2 per 4 itu sama juga dengan setengah 0,5. 3 per 4 0,75. Tinggal naik 0,25 0,25. Itu konsep pecahan, istimewanya pecahan ya, ada urutannya. Kayak tadi sepertiga gitu kan, 0,33 seperti itu. Nah ini karena per 4, maka 3 per 4 itu mikirnya 0,25 nya itu 3 kali. Berarti kalaupun tidak mau ribet ya 3 bagi 4 0,75. Seperti itu. Selesai, maka jawabannya adalah 0,75. Kalau jadikan persen ya 75%, seperti itu. Ini karena dia mau jadinya desimal, maka hasilnya adalah 0,75. Option C yang paling benar. Mudah sekali, tidak sulit teman-teman. Lanjutlah kita ke nomor 9 nih. Jika A 48% kali 0,65 dan B adalah 65% dari 0,48, maka pernyataan mana yang benar? Apakah A lebih besar dari B? Apakah B lebih kecil dari A? Apakah C A sama dengan B? Apakah D A sama dengan 2B? Dan E hubungan A dan B tidak dapat ditentukan. Nah ini bagaimana kita carinya? Ya otomatis kita cari A itu hasilnya berapa, B itu hasilnya berapa, baru kita bisa mencari hubungannya. Ya teman-teman ya. Oke, kita bahas. Kita cari yang A. A itu adalah hasil kali dari 48% dikali 0,65. 48% dikali 0,65. Di sini teman-teman bisa mengubah dia jadi desimal, habis itu baru dikali atau mau jadikan pecahan. Terserah teman-teman mau cara yang mana. Di sini kita mengubahnya menggunakan desimal, teman-teman ya. Karena lebih mudah harusnya. 48% itu pasti 0,48. Ya, 0,48. Dikali 0,65. Ini kita tinggal kalikan biasa. Ini harus cermat mengalikan ya teman-teman ya. Ini kalau kita kalikan diperolehlah 0,312. Bisa teman cek sendiri ya. Nah, yang B 65% dari 0,48. Ya, sama, dari itu kan kali. Berarti 65% kali 0,48. Dari sini pun udah nampak sebenarnya ya. Nah, 65% itu sama juga 0,65 kali 0,48. Nampak? Tidak perlu teman lanjutkan. Udah tahu hasilnya akan sama. Ini soalnya dibalik. Depan jadi belakang, belakang jadi depan.
Perkalian itu kan 2 kali 3, 3 kali 2 sama 6. Berarti jelas A akan sama dengan B. Seperti itu. Ini kalau teman-teman kalikan pasti 0,312. Maka hubungannya tepat adalah A akan sama dengan B. Karena sifat perkalian. A kali B akan sama dengan B kali A. Gitu loh. Maka hubungannya adalah A sama dengan B, teman-teman. Maka jawaban yang paling benar adalah C. Gitu. Jadi sebenarnya dari soal pun kita udah bisa, oh iya ya, ini kan cuma dibalik doang. Gitu. Cuma pemahaman teman-teman memaknai soal itu seperti apa ya. Oke, lanjut nomor 10. Ini pembahasan atau soal terakhir kita ya. 51% dari 765% dari lagi 22/765. Itu berapa? A 0,0221, B 0,1122, C 1,2452, D 4,2248 dan E 45,162. Berapa nih? Gitu kan? Ini sebenarnya kalinya 2 kali ya, karena darinya 2 kali. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita bahas ya. Di sini 51% dari berarti 51/100 dikali dari kan 765 per 100 dikali 22/765. Nah, di sini bisa kita lakukan pencoretan ya, pencoretan. Nah, di sini kita lakukan pencoretan yang ini. Ini bisa kita coret karena sama. Tinggal 1 masing-masing bagi 765 kan. Nah, 100 dengan 22 itu bisa kita sederhanakan bagi 2. 22 bagi 2 dapat 11, 100 bagi 2 50. Nah, sehingga ini 51/100 dikali 1/50 dikali 11/1. Nah, di sini kita bisa melakukan namanya pendekatan. Ya, teman-teman ya. Karena hasilnya optionnya itu juga itu pendekatan. Itu desimalnya tidak berhenti-henti gitu loh. Kita bisa melakukan pendekatan. Kenapa? Pendekatannya yang 51/100. Kita bulatkan ke 50/100 jadinya. Hasilnya sih tidak akan ngaruh, ini trik mudahnya. Ya, hasilnya sedikit saja berbedanya dengan hasil utamanya. Dan itu ngebantu teman-teman dalam menyelesaikan soal seperti ini. Nah, 51/100 itu bisa kita ubah jadi 50/100 dikali 1/50 dikali 11/1. Ini bisa disederhanakan teman-teman. Coret-coret. 5/10 kita bisa bagi 5 masing-masing. 5 bagi 5 dapat 1. 10 bagi 5 dapat 2. Berarti kali 1/50 dikali 11/1. Sehingga kalau kita kalikan 1 kali 1 kali 11 itu 11. Per 2 kali 50 100 kali 1 100. Berarti ini tinggal 11 bagi 100 ya 0,11 sekian. Yang paling dekat yang mana 0,11 sekian? Yang B. Kenapa di sini hanya 0,11 sekian? Karena tadi kita melakukan pendekatan yang pada 51/100 kita bulatkan jadi 50/100. Makanya di sini hanya dapat 0,11. Sebenarnya kalau hitungan sebenarnya dia banyak, pasti 0,1122 gitu loh. Nah, itu cara mudahnya teman-teman. Kita lakukan pembulatan aja. Seperti itu, hasilnya tidak akan jauh gitu loh. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah yang option B. Seperti itu teman-teman. Nah, berakhirlah pembahasan soal kita 10 soal untuk materi persentase. Nah, itu materi tentang persentase teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel Siap Jadi ASN. Follow IG dan TikToknya Siap Jadi ASN ya, untuk tahu info up to date seputar CASN 2021. Oke teman-teman, semangat selalu.